Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Sania dengan NIM 1930 106029 dari Tedris Biologi 4B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum ekologi hewan, yaitu tentang pengaruh faktor abiotik terhadap kelangsungan hidup hewan. Nah, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor abiotik lingkungan terhadap kelangsungan hidup hewan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam praktikumnya, mari kita bahas sedikit dulu tentang konsep-konsep dasar praktikum ini. Nah, faktor abiotik. Faktor abiotik adalah salah satu faktor yang tidak hidup dan yang tidak dapat kita buktikan secara alamiah, contohnya seperti air, cahaya matahari, tanah, suhu, salinitas, kelembapan, dan sebagainya. Dan faktor abiotik sangat mempengaruhi faktor biotik, dan sehingga terjadi interaksi dan akan terbentuk nantinya suatu ekosistem. Organisme uniseluler pada umumnya tidak mampu bertahan lama pada saat perubahan suhu yang cepat. Namun dari organisme multiseluler kompleks mampu bertahan hidup walaupun suhu di sekitarnya sangat cepat berubah. Hal ini dikarenakan organisme multiseluler memiliki kemampuan untuk mempertahankan kondisi dalam. Pertahanan kondisi dalam ini akan melindungi bagian dalam tubuh organisme, terutama menyebutkan pertahanan keadaan dalam organisme atau yang dimiliki oleh makhluk hidup multiseluler yang disebut dengan homeostasis. Homeostasis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu homeo yang berarti sama dan stasis yang berarti mempertahankan keadaan. Kemudian homeostasis ini diartikan sebagai proses yang terjadi dalam organisme hidup untuk mempertahankan lingkungan internal agar terciptanya kondisi optimal bagi kehidupan organisme yang bersangkutan. Nah, masuk kita kepada alat dan bahan dari praktikum kali ini, yaitu terdapat buku praktikum, alat tulis, toples, ikan mujair, cahaya matahari, stopwatch. Dengan menggunakan dua ikan mujair tadi, maka kita akan melakukan satu di tempat yang terkena cahaya matahari dan satu akan kita letakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Dimana pengamatan ini atau praktikum ini kita lakukan dalam waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Jadi total keseluruhannya itu 1 jam. Nah, inilah pada tempat yang terkena cahaya matahari yang setelah 15 menit dan seperti inilah kondisinya, masih baik-baik saja. Ini yang di tempat yang tidak terkena cahaya matahari masih ke dalam keadaan baik, aman-aman saja. Untuk menit 30 pada ikan yang terkena cahaya matahari sudah mulai nampak reaksi terhadap ikan tersebut, di mana siripnya mulai bereaksi dengan cepat. Untuk yang tidak terkena cahaya matahari masih sama dengan keadaan yang tadi, masih aman-aman saja dan baik-baik saja, dan tidak banyak melakukan pergerakan dan selalu berenang sama. Dan untuk ikan yang di tempat yang terkena cahaya matahari pada menit ke-45 banyak reaksi yang tampak dan pergerakannya yang banyak. Nah, yang untuk yang tidak terkena cahaya matahari masih aman saja dan tenang, dan untuk pergerakannya masih teratur. Nah, untuk menit ke-60 dimana ikan yang terdapat pada yang cahaya matahari, yang terkena cahaya matahari, pergerakannya semakin cepat dan dia selalu mencari ke arah atas untuk mencari oksigen.
sedangkan yang di tempat yang tidak terkena cahaya matahari masih aman dan tenang pergerakannya dan perubahannya tidak terlalu banyak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup hewan. Karena semakin tinggi suhu, maka semakin rendah kadar oksigen dan terjadinya penurunan zat-zat kimia, dan ikan akan mencari atau naik untuk mencari oksigen ke atas. Itulah praktikum kita kali ini. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.